Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya berhasil menembus batas kekuatan jiwanya dan menyatu dengan jiwa ilusi, memberinya harapan kemenangan saat menghadapi musuh-musuh dari tahap kelima keabadian. Dia sukses merebut 5 tubuh sekaligus dan mengurung jiwa musuh dalam bendera penekan jiwa. Namun, saat kekuatannya mencapai puncak dan menyatu dengan avatar dewa aslinya hingga membentuk tubuh raksasa, dua kultivator tahap kelima, Yao Nantian dan Bing Leidong, muncul untuk membunuhnya. Terjadilah pertarungan hebat di mana kekuatan Xiaoyan mampu menahan serangan Yao Nantian, bahkan mematahkan tangannya. Namun tekanan spiritual dari musuh tetap luar biasa, membuat tubuh raksasa Xiaoyan mulai retak. Pertarungan belum usai, tapi Xiaoyan membuktikan bahwa dirinya bukan lagi kultivator tahap ketiga biasa. Tanpa menunda waktu lagi, Xiaoyan segera bergerak dengan guntur ekstrim di bawah kakinya dan melesat menuju Yao Nantian. Kemudian, tubuh raksasa setinggi 100.000 kaki itu kembali muncul dan menggelegar tepat di atas kepala Yao Nantian. Pada saat yang sama, tongkat Tianjun tiba-tiba terbang keluar dari telinga Xiaoyan. Dalam sekejap, tongkat itu berubah menjadi pilar raksasa yang sebanding dengan tubuhnya yang super besar. Xiaoyan memeluk tongkat raksasa Tianjun sambil mengerahkan kekuatan darah dan dagingnya yang menakutkan. Kemudian dia mengangkat dan mengayunkan tongkat dengan berat jutaan ton itu ke arah Yao Nantian. Saat ini, mata Xiaoyan memancarkan kegilaan disertai niat membunuh yang meluap hingga ke langit. Dulu, saat berhadapan dengan musuh sekuat ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapannya. Sekarang pun masih ada jurang kekuatan yang tak terjembatani. Tetapi setidaknya dia masih berani bertarung. Meski hasilnya bisa saja kalah tragis, namun dia tidak peduli. Bagaimanapun saat ini dia harus bertarung. Meskipun lawannya telah mencapai tahap kelima dari keabadian para dewa, satu langkah mundur hari ini berarti akan menjadi langkah-langkah mundur berikutnya. Oleh karena itu dia harus mengambil langkah maju. Langkah ini bukan hanya berbicara tentang pertempuran fisik, melainkan juga perubahan di dalam batin Xiaoyan. Tentu saja, dia harus menyelaraskan kedewasaan jiwanya dengan kekuatan yang dia miliki. Sekarang, saat Yao Nantian mengangkat tangannya, seekor harimau emas muncul sambil mengaum. Namun itu bukanlah harimau sungguhan, melainkan teknik rahasia yang dia ciptakan sendiri. Jika dilihat dari ukurannya, jelas tidak sebanding. Namun, tubuh harimau emas ciptaan Yao Nantian itu melonjak lalu berubah menjadi entitas raksasa setinggi puluhan ribu kaki yang bertabrakan dengan tongkat raksasa Xiaoyan. Hanya mengandalkan trik seperti ini, kau terlalu meremehkanku, teriak Xiaoyan marah. Bersamaan dengan tongkat Tianjun yang turun dengan kekuatan dahsyat, bahkan tubuh Xiaoyan sendiri robek oleh kekuatan itu. Namun dia tetap mengarahkan kekuatan tubuhnya hingga batasnya. Saat tongkat Tianjun menghantam, suara gemuruh terdengar di seluruh dunia. Harimau emas ciptaan Yao Nantian tampak mulai retak dan mendekati kehancuran. Akhirnya, harimau emas itu meledak dan hancur, sementara lengan Xiaoyan penuh dengan darah dan luka. Walaupun tubuhnya terluka, namun dia tetap berdiri gagah di tengah kehampaan, seperti raksasa yang menutupi langit dan menandingi matahari. Dia bahkan tampak penuh dengan kegilaan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, darah dan energi vital Yao Nantian pun terguncang. Dia tampak menderita luka ringan. Meski luka itu tak sebanding dengan luka yang diderita Xiaoyan, namun faktanya dia tetap terluka. Yao Nantian merasa bahwa melawan kultivator tahap ketiga seperti Xiaoyan seharusnya tidak akan membuatnya terluka. Namun kenyataan ini membuatnya sedikit terkejut. Sebagai kultivator tahap kelima dari keabadian para dewa yang sudah hidup sangat lama, dia tahu bahwa membunuh kultivator tahap ketiga hanyalah soal waktu, dan itu seharusnya tidak merepotkan. Setelah terluka, nafas Yao Nantian menjadi sedikit tidak stabil. Yang paling membuatnya tidak senang adalah Bing Leidong yang hanya berdiri di kepala naga es. Sejak awal, dia masih belum turun tangan dan hanya menyaksikan pertarungan ini dari kejauhan. Bing Leidong, apa maksudmu hanya diam saja? Yao Nantian langsung berseru tajam. Namun Bing Leidong yang berdiri di kepala naga es hanya diam. Dia bahkan tetap tenang dan tidak bergerak. Dengan kekuatan sekecil itu, aku tahu kapan saatnya turun tangan, jawab Bing Leidong dengan santai.
Kultivator yang bisa mencapai tahap kelima dari keabadian para dewa sangat langka. Bahkan di setiap dunia, mereka akan dianggap sebagai eksistensi puncak. Mereka adalah makhluk yang dapat menaklukkan dunia dengan satu tangan dan mendominasi seluruh wilayahnya. Namun, baik serangan telapak tangan maupun harimau emas milik Yaunantian yang seharusnya cukup untuk membunuh kultivator tahap ketiga, malah gagal dan bahkan berbalik melukai dirinya. Di mata Yaunantian, Xiaoyan hanyalah poin kecil yang seharusnya bisa disingkirkan dalam sekejap. Namun kenyataan tidak berjalan seperti yang mereka perkirakan. Jika Xiaoyan adalah kultivator tahap keempat, Yaunantian tak akan begitu percaya diri. Yang mereka meremehkan adalah kenyataan bahwa Xiaoyan masih berada di tahap ketiga dan kekuatan sumber asalnya belum sepenuhnya terbuka. Namun, sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, tentu saja Xiaoyan berbeda dari pion-pion biasa. Andai aku datang sendirian, mungkin hari ini aku sudah berakhir untuk membunuhmu. Tapi bukan hanya aku saja yang datang. Meski kau mampu melawan kultivator tahap kelima, namun menghadapi kami berdua tetaplah mustahil. Yaunantian berteriak dan mengibaskan lengan bajunya. Niat pembunuh yang mengerikan langsung meledak keluar dari tubuhnya. Kesombongannya yang sebelumnya juga lenyap, dan sekarang sepenuhnya digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Pada saat yang sama, mata Xiaoyan perlahan terbuka dan menutup. Saat Yaunantian berbicara, kekuatan pohon suci yang sudah lama tidak digunakannya pun mulai bangkit. Kekuatan dari artefak ilahi itu mampu melihat masa depan. Dan kini, di hadapan Xiaoyan, layar-layar ilusi bergelebat dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam layar-layar itu, yang dia lihat hanyalah kekalahan berkali-kali. Dalam setiap kemungkinan yang ada, hasilnya tetap kekalahan yang mutlak. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalam gambaran tersebut, lawan yang dia hadapi bukan hanya 2 orang, bukan juga 3 orang, melainkan 4 kultivator tahap kelima. Itu berarti musuh yang akan dia hadapi bukan hanya Yaunantian dan Bing Leidong, tetapi masih ada 2 sosok kuat lainnya yang belum muncul. Saat ini, barulah Xiaoyan benar-benar mengerti bahwa rasa krisis hidup dan mati yang begitu mencekam sejak awal ternyata berasal dari 4 kultivator ini. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup atau bisa menang dalam kondisi seperti itu? Di dalam artefak ilahi yang bisa melihat masa depan, ada 100 kemungkinan yang terlukis di hadapannya. Namun semuanya berakhir dengan kekalahan yang mengenaskan. Tidak ada satupun peluang hidup dan harapan untuk kemenangan. Namun Xiaoyan tidak mau menyerah begitu saja. Dia terus membuka dan mengaktifkan artefak itu, berusaha mencari secerca harapan, walaupun hanya setitik kemungkinan untuk bertahan hidup. Mungkin peluang itu tidak nyata, mungkin hanya ilusi, tetapi bagi Xiaoyan itu sangat penting. Yang lebih penting lagi, setitik harapan itu akan membawa perubahan besar dalam batinnya. Dalam waktu yang sangat singkat, dia melihat ribuan kemungkinan lagi, tetapi kemudian dia menghentikannya sendiri, bahkan tak lagi menggunakan artefak ilahi. Artefak ini memang bisa membantuku melihat masa depan, tetapi setidaknya untuk saat ini, mencoba meramalkan harapan hidup bukanlah pilihan yang bijak, pikir Xiaoyan dengan getir di dalam hatinya. Apabila dia benar-benar menemukan cara untuk menang dan malah bergantung pada artefak itu, maka hatinya akan terjebak. Sehingga dia akan kehilangan mentalitas hidup di ujung tanduk yang membuatnya terus bertarung dengan segenap jiwa. Yang harus kulakukan sekarang hanyalah bertarung. Bertarung sampai akhir dengan segala kekuatan yang kumiliki. Tatapan mata Xiaoyan menjadi tajam. Wajahnya pun tampak lebih tenang dari sebelumnya. Apakah Xiaoyan masih memiliki jalan keluar untuk menghindari musibah ini? Tentu, jika mau dia bisa melarikan diri. Jadi masih ada cara untuk bertahan hidup. Namun kali ini, Xiaoyan yang telah melewati banyak gunung dan lautan darah menyadari saat berada di ambang kematian yang paling kritis, justru disitulah keberuntungan besar bisa tercipta. Kalau kalian ingin membunuhku, silahkan, tetapi kalian harus membayar harganya. Xiaoyan berbicara dengan tatapan yang tampak lebih tenang. Segel jantung yang tersembunyi di dada Xiaoyan juga mulai bersinar terang, sehingga luka di tubuhnya pulih dalam hitungan beberapa tarikan nafas. Dalam waktu yang sangat singkat, dewa asli raksasa miliknya mulai membesar dan terus membesar. Kekuatan darah dan daging di dalam tubuhnya belum mencapai batasnya. Jika dia bisa menembus hingga ketinggian 200.000 kaki, lalu menggunakan 7 langkah dewa pembunuh dan jari penghancur bintang, maka kekuatan yang dihasilkannya akan naik ke tingkat yang belum pernah dicapainya sebelumnya. Aura darah yang meledak-ledak dari tubuh Xiaoyan membuat Yaunantian dan Bing Leidong akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka Xiaoyan memiliki kekuatan dewa asli seperti itu. Dan perubahan yang terjadi saat ini benar-benar membuat mereka terdiam dan menjadi lebih waspada. Menarik, kalau dugaanku benar, dia ini dewa asli tingkat leluhur. Sayangnya, dia belum berhasil menembus ke tingkat kuno. Kalau sudah, mungkin kita benar-benar akan kesulitan menghadapinya, ucap Bing Leidong perlahan.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.